want to tell me what this is all about? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti Susianti selaku Wakil Akademik SMP Negeri 63 Jakarta. Untuk anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, sebentar lagi kalian akan mengikuti kegiatan asesmen sumatif tengah semester yang akan kita laksanakan pada tanggal 22 sampai 26 September 2025. Untuk anak-anakku semua, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang Ibu akan sampaikan. 1. Pastikan kondisi kesehatan kalian tetap prima. Yang kedua, persiapkan materi kalian dengan sebaik-baiknya yang selama ini sudah kalian pelajari. Untuk tugas-tugas yang belum selesai, tolong selesaikan dengan secepatnya, atau mungkin ada ulangan yang belum kalian ikuti, temuin guru mata pelajaran. Anak-anakku, kalian harus pandai untuk mengatur manajemen waktu. Perhatikan mana yang paling penting dahulu dalam hal ini, terutama persiapan kalian dalam menghadapi asesmen sumatif tengah semester ini. Ibu yakin kalian anak-anak hebat, akan bisa meraih prestasi sebaik-baiknya, bisa meraih nilai setinggi mungkin. Untuk anak-anakku, Ibu yakin kalian anak-anak hebat, kalian bisa meraih prestasi setinggi mungkin, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat dalam menjalani asesmen sumatif tengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Tutik yang sudah memberikan sedikit motivasi dan pengarahan buat anak-anak. Dan kini saya, Bapak Marin Marbun, sebagai Ketua Panitia ASTS semester 1 atau semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 ingin menyampaikan atau mensosialisasikan kepada seluruh murid SMP Negeri 63 tentang tata cara dan pelaksanaan asesmen sumatif tengah semester. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen ini adalah untuk diagnosa pembelajaran selama 3 bulan. Jadi di dalam pengerjaan asesmen kita ini, kalian atau murid-murid harus mengerjakan dengan jujur. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi lain hanya untuk mendapatkan nilai tertinggi atau nilai yang baik. Jadi di sini tujuan kita adalah membentuk integritas, bukan untuk mencari nilai. Jadi pesan kami, lakukan ujian itu dengan integritas atau dengan jujur. Yang kedua, pelaksanaan ujian kita masih menggunakan Google Form, dan kita akan mengadakan kartu ujian itu tidak seperti yang selama ini kadang ditinggal oleh anak, tapi kita mau kartu ujian itu benar-benar merupakan bukti bahwa kamu telah mengikuti ujian. Jadi tidak boleh hilang dan harus dijaga dalam bentuk yang masih rapi, jangan lecek. Kalau pengalaman kita sebelumnya baru 2 hari itu udah robek, ada yang 4 kotak itu bentuknya, jadi tidak berbentuk. Kalau ini dia harus dijaga dengan rapi, karena nanti di situ di kartu ujian itu ada nilai yang harus kalian tulis bahwa kalian sudah mengikuti ujian. Jadi ada bukti nilainya nanti di kertasnya. Dan yang ketiga, untuk kehadiran, kartu ujian ini akan dibawa dan dikumpulkan 15 menit sebelum ujian dimulai. Nanti akan dikumpulkan oleh ketua kelas, dan apabila jumlah kartu ujian itu sudah sesuai dengan jumlah murid, maka sudah aman. Tetapi apabila ada yang belum terkumpul atau masih ada yang kurang, maka nama-nama yang kurang tersebut harus dikeluarkan dari grup supaya dia tidak boleh menerima link kalau dia tidak masuk. Jadi dipastikan
bahwa kalau dia tidak masuk maka ujian susulannya adalah hari berikutnya. Dan yang ketiga, di dalam pengerjaan link soal dipastikan bahwa semua anak itu harus bisa masuk. Jadi tanpa membutuhkan akses, karena itu akan memakan waktu. Jadi kita akan memastikan bahwa semua anak sudah bisa masuk mengerjakan link. Jadi tidak ada lagi bikin akun baru, ada muncul lagi tidak valid. Jadi kita untuk mengatasi hal ini, hari Jumat atau 2 hari sebelum ujian kita akan melakukan uji coba bahwa semua sudah siap dan oke untuk ujian. Kemudian selanjutnya, jika saat kita melakukan ujian tidak ada revisi soal, kan kadang-kadang namanya ujian suka ada soal yang kurang. Nah, ketika ini ujian sudah berlangsung tidak ada revisi soal, kalau ada salah atau soal yang kurang lengkap atau kurang, itu nanti menjadi urusan guru mapel. Jadi ujian itu tetap berjalan langsung sampai selesai. Kalau ada masalah baru belakangan nanti akan diberitahu kepada guru mapel. Yang selanjutnya, pengawas harus tetap berada di ruangan selama ujian berlangsung. Jadi supaya mencegah anak itu tidak bermain aplikasi lain atau tidak bermain HP. Jadi pengawas harus ada di dalam ruangan selama ujian. Yang seterusnya, ini mungkin masih baru di kita ya. Murid yang berisik atau apabila pengawas merasa bahwa murid ini mengganggu ketertiban di dalam kelas, silakan murid itu dikeluarkan dari ruangan dan ujiannya dianggap batal. Jadi dia harus mengikuti ujian berikutnya atau ujian susulan. Jadi ujian itu harus berlangsung dengan tertib. Dan yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah ujian susulan bagi yang tidak masuk akan diberikan setelah 1 hari sesudah ujian mapel yang bersangkutan diselesaikan. Jadi misalnya kalau hari ini matematika, besok misalnya IPA, maka kalau dia mau ujian matematika susulan, maka hari Rabunya, ya hari berikutnya. Jadi dia menunggu 1 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil ujian itu akan dituliskan langsung di kartu legitimasi. Jadi apabila ada yang belum susulan, kartu legitimasi itulah yang akan dilihat oleh panitia. Jadi kita tidak akan bertanya kepada gurunya, tapi kita hanya bertanya mana kartu legitimasi. Apabila nilainya sudah ada di situ terpajang, berarti dia sudah selesai melakukan ujian. Nah, apabila nilainya masih kosong, maka benar dia harus ikut ujian susulan. Dan yang selanjutnya adalah untuk pengawas, karena berhubungan dengan pembagian link soal. Jadi kalau pengawas belum masuk, link soal tidak akan kita bagikan. Dan kita sudah membuatkan list pengawas yang sudah masuk siapa. Jadi nanti akan ketahuan, akan ditempel di pintu masuk gedung bahwa pengawas yang sudah masuk ruang berapa aja. Nanti kalau pengawasnya belum masuk, ya berarti link akan ditahan. Jadi sebelum sebelum soal dibagikan link soal, maka pengawas dipastikan sudah harus masuk semua. Jadi itu saja harapan dari kami. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik dan semuanya lancar, sehat semuanya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bahwa hal-hal yang baru perlu kita lakukan. Pembaruan itu mesti ada, dan kita yang dapat melakukannya akan bangga dengan hasilnya. Itu info dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.